Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada baik semua kabarnya? Oke. Oke. Sebelumnya kalau ada sampah di bawah-bawah meja itu dibuang ya. Biar kita tuh nyaman gitu. Biar enak belajarnya. Udah ya. Ibu absen dulu. Ervina, Diva, Korida Zuina, Kar, Rizal, Sinawang, Farhan. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa dulu ya. Mungkin untuk Mas Rizal bisa dibantu untuk memimpin. Oke, karena masih pagi, jadi harus semangat ya belajarnya. Biar kita pembelajarannya masuk, itu alat tulisnya jangan lupa dikeluarin dulu. Nanti dicatat ya materinya. Oke, terus untuk mengenang jasa para pahlawan ya, untuk menerapkan profil pemuda Pancasila, kita nyanyi dulu ya. Untuk Kak Delaya mungkin bisa dibantu untuk menjadi dirijen ya. Oke, oke semuanya berdiri. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila tapi 2 kali ya. Tapi harus semangat, suaranya yang lantang, oke? Oke. Oke, untuk pertemuan sebelumnya yang minggu kemarin kan kita belajar tentang apa sih pemasaran itu ya? Masih pada ingat kan? Oke. Oke, buat sekarang pembelajaran hari ini saya mau materinya tentang strategi pemasaran, tentang 4P ya, 4 pilarnya itu tentang produk, price, place, sama promotion. Sebelumnya ada yang udah tahu nggak sih apa sih itu 4P dari definisinya produk, terus tempat, promosi, ada yang tahu nggak? Oke, kok kayak nggak ada semangatnya tadi saya tanya juga nggak ada yang jawab, kita ice breaking dulu. Kita fokus 3 kali tapi harus cepat, oke? Dari yang lambat ke cepat. Ada yang masih ingat kan tepuk fokus gimana? Ada yang masih ingat? Oke, kita tepuk fokus ya. Mulai, 1, 2, 3, tepuk fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Ayo cepat. Oke, semangat ya. Oke, sebelumnya kan kita kan kalau misalnya mau buat bisnis ya, kita kan harus tahu ya untuk tempatnya di mana yang harus strategi sama kita, yang jangkauannya itu lebih dekat sama kita. Berarti kan tempat tersebarnya itu di mana aja. Terus kan kita nggak mungkin kan kalau misalnya kita harus jalan terus mungkin kita nggak ada waktu buat itu. Kita bisa kan pakai e-commerce mungkin ya, kita bisa melalui GoFood, tersebarnya itu bisa melalui GoFood atau mungkin Shopee gitu. Jadi ada yang tahu place itu apa? Sesuai yang tadi udah Ibu jelasin, nggak ada yang tahu? Kebangetan kalian ini ya. Place aja nggak tahu, place itu ya berarti kan tempat. Tempat atau lokasi strategis. Selanjutnya ada produk. Sebelum kita mau membuat bisnis kan kita harus menentukan ya, oh produk ini tuh mau dibuat pakai nama apa ya, biar terlihat keren mungkin. Terus mungkin produk ini tuh kemasannya desainnya gimana ya, biar mereka itu pada tertarik mungkin karena warnanya yang mencolok atau perpaduan antara warna dengan kontrasnya gitu. Jadi kalau misalnya warnanya udah bagus tapi kontrasnya jelek kan percuma ya, kita jadi nggak tertarik gitu kan. Jadi produk itu apa? Nah, produk itu barang atau jasa yang akan kita produksi. Oke, selanjutnya kita ke promotion. Promotion itu bisa dilakukan melalui digital atau melalui kita bertemu dengan konsumen langsung ya kan. Misalnya kalau digital itu bisa melalui iklan, terus bisa melalui sosial media mungkin ya. Ada yang tahu nggak gimana sih caranya kita itu biar promosi di sosial media atau di layanan digital lainnya itu biar bisa tertarik gitu. Mungkin ada yang tahu? Biar mereka itu tertarik lihat iklan kita itu, biar mereka tuh pengen deh, rasanya tuh pengen beli gitu. Karena kan produk yang di iklan itu karena kayak menarik gitu kan. Terus ada lagi kayak misalnya kalau kita langsung bicara sama konsumen, kan ada tuh orang biasanya iklannya tuh kayak lewat brosur. Ada kan kalian biasanya di jalan-jalan ketemu tuh sama orang yang nyebarin brosur, tapi kan mereka kayak gak asik kan, cuma sekedar ngasih kan kayak gak ada omongan langsung gitu kan sama kita, kan jadi gak enak ya kita mau beli barang mereka, orangnya aja cuek kan gitu kan ya mikirnya. Jadi kalau mau promotion secara
secara tatap muka langsung sama konsumen, itu kita harus bisa deket ya sama konsumen. Jadi kita harus bicara langsung, kita mungkin bisa menawarkan produk kita jelasin apa sih yang di dalam brosurnya kita itu gitu. Jadi deskripsi barang atau jasanya itu kita bisa bilang ke konsumen, kita tawarin ke konsumen biar mereka itu tertarik gitu kan. Kan biasanya ada juga kalau misalnya kita ngomong ke pelanggannya enak, jadi oh mbak ini enak nih ngomongnya kayak aku jadi pengen beli gitu kan. Jadi promotion adalah, ada yang tahu? Ya, cara pemasaran produknya ya. Oke, selanjutnya ada price. Price berarti kan udah tahu semua ya, price itu harga. Harga jualnya. Oke, kalau price biasanya kan kalau kita nggak nentuin harga, kayak misal gini, kita harganya murah, terus tapi rasanya nggak enak. Kan kita mau beli itu kan kayak nggak lagi deh, cukup tahu aja gitu kan. Jadi harga itu kita harus patokin sama produk kita. Kalau misalnya harganya tinggi, berarti kan orang-orang lihat kalau oh bagus nih kualitasnya tinggi gitu kan. Jadi kalau harganya naik, kualitas produk kita juga harus tinggi biar mereka tuh percaya ke produk kita. Jadi nggak sekedar beli karena enak doang gitu. Tapi kan mulai dari bahan bakunya itu bisa mungkin kualitasnya bisa tinggi kan bahan bakunya. Terus ada lagi kalau misalnya kalau masalah harga itu kan ada lagi orang berpatokan sama pasar gitu kan. Kita nggak mungkin ya karena di pasar itu rata-rata harganya rendah. Tapi kita buat tuh harga barang kita tuh tinggi. Kan nggak boleh ya karena kita harus menentukan harga pasar juga. Jadi udah paham ya tentang strategi 4P itu apa aja? Paham ya? Oke, sekarang kita coba ya analisis dari 4P ini ke satu perusahaan. Mungkin kita bisa ke produk, apa yang sering kita, tolak angin mungkin ya, ada yang tahu kan semuanya tolak angin udah pada tahu ya? Yoi. Oke, tolak angin. Mungkin oke, tolak angin. Gimana sih caranya memasarkan tolak angin produknya? Tolak angin itu gimana yang bisa kita lihat? Mulai dari produknya, dari kemasannya. Kemasannya kan mini ya, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Terus produknya juga punya varian. Ada yang cair, bisa diseduh tuh pakai air panas. Juga ada yang permen kan. Jadi kita bisa konsumsi kapan aja. Terus place produk tolak angin itu ada di mana aja kan? Kayak di apotik, e-commerce, ya kan? Ada tempat-tempat gitu kan. Terus ada di supermarket juga ada. Jadi tempat tersebarnya itu kan banyak ya. Terus price dari harga tolak angin itu kan murah banget ya. Jadi untuk konsumen-konsumen yang berada di mungkin ekonominya yang menengah ke bawah itu kan juga masih bisa beli kan, karena mereka tuh pasti carinya yang murah. Untuk apa sih? Untuk masuk angin doang kan, pasti kan mereka cari yang murah. Jadi untuk harganya tolak angin itu sangat istilahnya sangat mudah untuk para konsumen beli ya, mulai dari yang tadi Ibu sebutkan, mulai dari yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Jadi Ibu tulis relatif murah gitu aja ya. Terus untuk promotion tolak angin, promosinya dari mana aja? Mungkin bisa di digital tadi ya Ibu bilang ya, dari iklan TV. Ada yang pernah dilihat gak? Di iklan TV tuh ada tuh. Jadi iklan TV misal ya. Terus apalagi di event kesehatan mungkin ada tuh tolak angin kan ya. Di event banyak kan sekarang. Terus dia juga pakai brosur dan lain-lain mungkin ya. Jadi udah paham ya? Kita udah coba analisis juga gimana sih strategi pemasaran di salah satu perusahaan besar yang kita kenal. Nah sekarang Ibu pengen dari kalian ini nanti kita buat kelompok ya, kita buat kelompok 5, terus kita analisis kalau ini kan produknya terkenal ya, tapi nanti kita analisis dari kelompok kalian, kita analisis itu dari produk yang misalnya nggak terlalu kita dengar gitu, kita nggak mengenal produk ini tuh apa gitu. Oke langsung berkumpul, bisa disebutin? Ervina, Diva Alda, Muhammad Faiz, Korida, dan Sekar Wahyu di kelompok 1. Kelompok 2 ada saya, Sinawang, Farhan, Cindy, dan Kotrun. Kelompok 2 di sini, kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3 ada Nadia, Brili, Hanafi, Isna, sama Ulil. Kelompok terakhir ada Oktin, Zainatul, Yaya, Delaya, dan Najwa Ratma. Terus kelompok 5 ada Adinda, Nur, Iswina, sama Muhammad Fahmi. Nih, Ibu mau kalian itu analisis strategi pemasaran 4P dari place, product, promotion, dan price oleh perusahaan Sari Deli Bakery. Tadi untuk kelompok 1 udah Ibu bagi ya, itu kebagian apa? Oke, berarti kalian analisis strategi 4P-nya yang price ya. Jadi gimana sih Sari Deli itu untuk harganya?
Terus kelompok 2, place ya, tempatnya untuk lokasi strateginya itu dia tersebar di mana saja, itu kalian bisa analisis. Untuk kelompok 3, kamu analisis ya tadi apa? Produk ya. Oke, kelompok 4 apa? Promotion, gimana cara analisisnya mengenai promotion di Sari Deli Bakery, oke? Mungkin Sari Deli kan bisa ada di sosial media atau dia tuh cuma di satu tempat aja jadi nggak punya sosial media, bisa dianalisis ya. Oke, untuk kelompok 5 sekarang, kelompok 5 ada 4 anggota kan? Ya, untuk kelompok 5 mungkin dari perseorangan kalian ini, kalian bersebar ya. Ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti untuk kelompok 5 saya kasih waktu, mungkin 5 menit cukup ya untuk ditulis apa sih kelemahannya nanti di kelompok 1, misal kelompok 1 harganya segini. Oh, kelemahannya gimana ya gitu. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4 kalian analisis, oke? Mungkin bisa kalian sebar dulu ya. Kalian bernyebar ya, kalian bawa kertas jangan lupa, kalian tulis, kalian catat ya. Oke, Mas Fahmi, Mbak Isvina, kan ini 4 kelompok, kurang dong ya, satu-satu ya, satu-satu. Oke, Ibu kasih waktu mungkin 10 menit ya, kalian analisis setiap 4 P-nya itu, kalian analisis, saya tunggu 10 menit. Nah, oke, sekarang saya mau dari kelompok 1 sampai 4 perwakilan ya, 1 orang itu menjelaskan hasil analisis kalian. Tadi untuk kelompok 1 mengenai apa? Udah siap ya? Udah siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, 1 orang maju ya dari tiap kelompok. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 mewakili Price. Ini Sari Deli Bakery menggunakan strategi harga yang terjangkau untuk menyasar kalangan menengah ke bawah. Harga produk seperti roti ini dijual mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000. Nah, strategi ini cocok untuk menarik pelanggan lokal. Sudah cukup. Oke. Untuk kelompok 2 bisa dilanjut? Saya perwakilan dari kelompok 2 yaitu Place. Untuk jawabannya, Sari Deli masih menggunakan sistem distribusi langsung lewat pre-order online seperti WhatsApp atau Instagram dan pengantaran manual di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Ya, kelompok 3 mendapatkan bagian yaitu produk dari Sari Deli Bakery. Produk dari Sari Deli Bakery menonjolkan konsep homemade dengan beberapa varian rasa juga tanpa pengawet yang menjadi nilai jual utama. Baik, buat kelompok 4 itu kebagian dari untuk menganalisis promotion. Promosi dari Sari Deli Bakery dilakukan melalui media sosial pribadi dari pemilik Sari Deli Bakery-nya sendiri, yaitu dari Instagram kalau enggak dari WA, WhatsApp status, dan juga dari promosi ini juga bisa mempromosikan produknya dari e-commerce terada yang ada maksudnya kayak Shopee, Gojek. Parah nih Ardi, nggak menghargai, hukum aja Bu. Beda Bu. Oke, untuk kelompok 5 tadi udah dipahami ya, dari perwakilan perorangan gimana sih kelemahan dari setiap price, produk, promotion, sama place-nya. Oke, mungkin untuk perwakilan kelompok bisa duduk kembali ya. Oke, terima kasih, kasih aplaus ya. Oke. Tes. Selamat pagi semuanya. Oke. Dari perusahaan Sari Deli Bakery ini, Sari Deli Bakery adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan dan roti rumahan. Nah, berdirinya itu sejak tahun 2022 di Bandung. Nah, Sari Deli ini menawarkan berbagai jenis roti, kue kering, dan kek buatan tangan dengan bahan alami dan tanpa pengawet. Nah, usaha ini masih bersifat lokal dan penjualannya terbatas pada wilayah sekitar menggunakan sistem pre-order via WA dan Instagram. Nah, untuk kelemahan dari kelompok 1 yaitu price, yaitu keuntungan per unit itu menjadi kecil, harga juga belum mempertimbangkan ongkos kirim atau margin keuntungan jangka panjangnya. Nah, harga yang murah memang menarik namun margin keuntungan rendah, membuat sulit berkembang tanpa peningkatan volume penjualan. Oke, selanjutnya Mbak Dinda. Untuk kelompok 2 itu ada Place.
yakni ada jangkauan pasarnya terbatas dan tidak bisa menjangkau konsumen di luar kota. Mereka juga belum menggunakan platform marketplace seperti Tokopedia ataupun Shopee Food. Juga tidak memiliki cabang, membuat cakupan pasar rendah, dan jika konsumen jauh dari lokasi toko juga akan membuat rasa malas untuk membeli. Bahkan akan memilih tempat lain yang lebih dekat dengan konsumen. Selanjutnya. Oke, kekurangan dari produk Sari Deli, yaitu ada varian produk belum terlalu banyak dan kemasannya masih sederhana, atau plastik biasa tanpa label brand yang kuat. Nah, identitas visual dari produknya kurang menarik untuk pasar digital yang visualnya visual driven. Jadi belum memiliki kemasan profesional, membuat produk kurang kompetitif di pasar modern. Selanjutnya, promotion dari kelompok 4. Jangkauan promosi masih sangat terbatas. Belum ada iklan berbayar atau kolaborasi dengan food blogger atau influencer. Strategi promosi belum maksimal untuk menarik pelanggan baru secara masif. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Jadi sekarang kan, oke bisa duduk dulu. Oke, sekarang Ibu mau mengulas kembali nih. Dari tadi yang udah disampaikan kelompok 5, dari kelemahannya misal kayak price ya, harganya yang rendah, terus margin keuntungannya juga rendah. Untuk place juga cakupan pasarnya masih kecil ya, jangkauan pasarnya. Terus produknya juga belum memiliki kemasan, mungkin kan dia cuma dibungkus plastik gitu doang ya. Mungkin kemasannya bisa dikembangkan ya, jadi evaluasi nih buat perusahaannya. Gimana sih cara mengubah kemasan itu biar lebih menarik gitu ya. Terus untuk promotion tadi belum ada iklan berbayar ya Mas Fahmi? Oh iya betul ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya ya, dari 4 kekurangan tadi, menurut kalian nih gimana sih, apa yang kurang gitu, apa yang menurut kalian harus diperbaiki duluan? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, mungkin Kak Tias ya? Sebentar. Saya akan perbaiki kemasan dulu, soalnya yang pertama kali dilihat konsumen itu kemasan. Kalau tampilannya menarik dan terlihat profesional, pembeli jadi lebih percaya, bahkan mau bayar lebih mahal. Selain kemasan tadi, ada lagi? Ya silakan. Menurut saya harga yang perlu dievaluasi dulu karena harga terlalu rendah dan gak nutup modal. Bisnisnya gak bisa bertahan lama, harus cari cara supaya harganya masuk akal tapi tetap untung. Oke. Kalau harganya rendah terus pembelinya dikit kan percuma ya, jadi nggak bisa balik modal. Ada lagi ya tadi ya? Saya pilih promosi dulu ya Bu, karena produk kita itu bisa aja udah bagus, tapi kalau nggak ada yang tahu kan nggak akan laku gitu ya. Terus kita juga butuh strategi supaya produk kita itu dikenal orang banyak dan bisa pakai iklan itu untuk endorse atau apapun gitu. Oke, jawaban semuanya tuh bener ya. Semuanya tuh harus saling bersangkutan antara promotion, produk, kemasannya, itu gimana untuk harganya. Jadi harus saling tergabung gitu ya. Oke, selanjutnya kalau di zaman sekarang itu menurut kalian itu penting nggak sih kemasan itu? Ada yang bisa jawab? Mungkin alasannya kenapa? Menurut saya penting banget Bu, kayak kita kan kadang beli barang itu dilihat dari kemasannya dulu, kayak seperti unik, terus estetik kayak gitu Bu. Terus kadang ada kemasannya yang bagus tapi isinya biasa aja. Nah tapi dari kemasan yang unik itu, produk itu bisa jadi viral seperti itu. Oke benar ya dari Mas Hanafi tadi, jadi kemasan itu juga penting ya selain dari produk, dari promosinya, dari harga, itu saling bersangkutan semuanya. Oke sekarang ada nggak sih kalau misalnya dari produk yang misal kayak, aku mau beli ini karena lucu doang, jadi sebenarnya dia nggak butuh produk itu, tapi karena lucu dia jadi mau beli, ada nggak sih kan zaman sekarang banyak yang kayak gitu, ada nggak? Oke mungkin Mbak Isna kenapa? Ini Bu, kan kayak skincare itu kan tampilan produknya pakai banyak yang bagus-bagus, yang lucu-lucu gitu kan Bu. Padahal sebenarnya ya nggak perlu juga untuk gitu. Jadi ya gitu. Jadi karena lucu jadi pengen beli aja gitu ya. Oke, terima kasih semuanya udah menjawab ya. Jadi strategi pemasaran 4P itu saling berkesinambungan ya antara place, produk, promotion, price. Jadi kita kalau misalnya mau bikin bisnis, mau bikin usaha harus mempertimbangkan place, produk dan promotion price-nya juga gitu. Oke, sampai sini ada yang nggak paham atau perlu ditanyakan? Nggak ada ya? Saya rasa cukup kalian udah paham, kalian tadi kan udah berkelompok juga, jadi kalian bisa paham lah ya antara kegagalan, antara keberhasilan dari produk, dari perusahaan tadi ya, Sari Deli Bakery. Oke, untuk sekarang Ibu rasa cukup ya? Kalian udah paham juga, Ibu rasa cukup untuk minggu depan,
Dari pembelajaran ini dulu deh. Dari pembelajaran ini saya harap ya nanti kalian kalau misalnya mau bikin bisnis, itu kalian bisa tuh, kan kita udah pelajari 4P, jadi kalau mau bikin bisnis, itu kalian harus mempertimbangkan dulu tentang place, product, price, sama promotionnya. Jadi kalian udah paham semuanya, kalian bisa menerapkan nanti kalau kalian misal mau bikin bisnis. Terus untuk minggu depan ya, pertemuan minggu depan, Ibu mau kalian bentuk kelompok ya? Kalian bentuk kelompok, kalian buat bisnis tapi kecil-kecil aja, yang modalnya kalian kecil tapi nanti buat keuntungannya itu besar, bisa menguntungkan gitu ya. Jadi minggu depan, Ibu harap kalian udah punya kelompok masing-masing ya. Kelompoknya 5 aja cukup kayak tadi. Terus nanti minggu depan dipresentasikan produk apa sih yang mau kalian pasarkan gitu. Oke, sampai sini ada yang nggak paham? Oke, paham semua ya. Kalau paham, Ibu mau tanya dari kalian, mungkin perwakilan dari kalian kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Oke, Mbak Zwina, mungkin bisa dibantu dijelaskan biar teman-temannya lebih paham ya. Oke, jadi menurut saya secara keseluruhan strategi pemasaran 4P ini dapat membantu bisnis dalam merancang strategi yang efektif Bu untuk menjangkau, menarik dan mempertahankan pelanggan serta meningkatkan keuntungan. Nah, strategi pemasaran 4P ini juga yang memastikan suatu produk dapat diterima dengan baik atau baik di pasar ataupun tidak, dan produk yang berkualitas harus didukung dengan harga yang sesuai, distribusi yang efektif serta promosi yang menarik agar dapat bersaing dan mendapatkan pelanggan. Kemudian penerapan strategi ini juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tren pasar serta perubahan perilaku konsumen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam bisnis. Sudah Bu? Oke, penjelasannya cukup rinci ya, pemahaman dari Mbak Zwina cukup besar banget. Ibu harap yang lain juga paham ya. Oke, pembelajaran hari ini bisa Ibu tutup ya. Jangan lupa tugas minggu depan, oke? Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.